Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Wanda Dwi Lestari dengan NIM 90501230045 dari kelas Perbankan Syariah C. Baik, jadi di sini saya akan memaparkan materi mengenai model analisa ISLM dalam perspektif Islam. Langsung saja materi pertama, yaitu penurunan kurva ISLM. Nah, dalam ekonomi Islam, penurunan kurva ISLM perlu dilakukan dengan melakukan modifikasi terhadap beberapa asumsi dasar yang ada dalam model konvensional. Penyesuaian paling penting adalah pada penghapusan peran suku bunga sebagai variabel penentu dalam keputusan investasi dan permintaan uang. Sebagai gantinya, ekonomi Islam menggunakan sistem profit loss sharing bagi hasil yang mencerminkan imbalan atas investasi secara adil dan sesuai syariah. Oleh karena itu, dalam penurunan kurva IS versi Islam, fungsi investasi tidak lagi bergantung pada tingkat bunga, melainkan pada ekspektasi keuntungan real dan kondisi makroekonomi yang stabil. Materi kedua yaitu faktor yang mempengaruhi keseimbangan ISLM. Jadi secara umum, keseimbangan dalam model ISLM ditentukan oleh titik potong antara kurva IS dan kurva LM. Titik ini menunjukkan kombinasi dari tingkat pendapatan nasional, Y, dan tingkat bunga, I, di mana pasar barang dan pasar uang berada dalam kondisi seimbang secara bersamaan. Nah, ada dua faktor yang mempengaruhi keseimbangan kurva IS dan LM, yaitu: faktor pertama yang memengaruhi keseimbangan ISLM adalah kebijakan fiskal, yaitu kebijakan pemerintah terkait pengeluaran dan perpajakan. Faktor kedua adalah kebijakan moneter yang berkaitan dengan pengaturan jumlah uang beredar oleh bank sentral. Materi selanjutnya yaitu analisis keseimbangan kurva ISLM. Nah, jadi secara umum, analisis keseimbangan kurva ISLM menggambarkan kondisi di mana pasar barang IS dan pasar uang LM berada dalam keadaan seimbang secara simultan. Titik perpotongan antara kurva IS dan LM mencerminkan keseimbangan makroekonomi dalam jangka pendek, di mana permintaan agregat sama dengan output yang dihasilkan dan permintaan uang sama dengan penawaran uang. Materi terakhir yaitu dampak keseimbangan kurva ISLM dalam kebijakan ekonomi Islam. Nah, jadi dapat dilihat di sini ada 4 dampaknya, yaitu: dampak pertama dari keseimbangan kurva ISLM dalam kebijakan ekonomi Islam adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang berbasis sektor real. Dampak kedua yaitu keseimbangan ISLM dalam ekonomi Islam memberikan dukungan terhadap kebijakan fiskal yang adil dan inklusif. Keseimbangan ISLM juga berperan dalam menciptakan stabilitas makroekonomi tanpa eksploitasi, yang menjadi nilai utama dalam ekonomi Islam. Dampak dari keseimbangan ISLM dalam ekonomi Islam adalah pengurangan ketimpangan ekonomi dan sosial. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.